Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 2 ya, tentang etika profesional. Atau etika profesional ini lebih dikenal dengan kode etik ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kode etik? Seringkali dalam sebuah keprofesian atau pekerjaan itu mendengar kata kode etik, seperti misalnya apa? Kode etik guru, kode etik jurnalistik, kode etik dokter, kode etik bidan, kode etik Polri, dan kode etik pengacara dan sebagainya ya. Nah, kita di profesi kita akuntan itu juga punya kode etik. Namanya kode etik akuntan Indonesia ya. KEAI. Nah, itu ya. Kode etik itu berasal dari dua kata ya, ada kode dan etik. Kode artinya tanda, tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Nah itu. Kemudian etik adalah, itu berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang memiliki arti watak, adab, atau cara hidup. Nah, jadi secara singkat, kode etik itu adalah pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota-anggota suatu profesi tertentu. Jadi kode etik akuntan itu adalah pedoman tingkah laku akuntan atau aturan yang harus diikuti oleh akuntan ya. Nah, itu. Mana yang boleh, mana yang tidak, itu sudah ada di kode etik. Nah, istilah kode etik ini misalnya kita lihat dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu? Norma dan azas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Nah, seperti itu ya. Pokoknya di dalam profesi kita itu ada pedomannya bertingkah laku ya. Tidak boleh, ada yang boleh, ada yang tidak. Makanya kalian harus baca itu kode etik akuntan Indonesia. Walaupun memang kalau baca satu kali mungkin belum bisa memahami ya, mungkin harus berulang-ulang membacanya ya. Mungkin banyak istilah-istilah yang awalnya belum kita pahami, seperti itu ya. Jadi etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti oleh pelaku aktivitas profesional. Seperti itu ya, boleh jadi pedoman berperilaku, seperti itu ya. Apa tujuan dari kode etik? Yaitu supaya profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya, melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Nah, itu tujuannya. Ada lagi meningkatkan mutu pengabdian profesi supaya mutunya meningkat. Kemudian memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Kemudian fungsi kode etik itu apa? Sebagai sarana kontrol sosial. Kemudian menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan atau keprofesian. Kemudian mencegah campur tangan pihak lain yang dapat merugikan. Mencegah kesalahpahaman dan konflik. Nah, semuanya ada. Jadi mencegah campur tangan pihak lain yang dapat merugikan, bisa saja pada saat auditor atau akuntan publik melakukan melakukan audit ya, audit laporan keuangan. Dalam hal ini mungkin pihak manajemen akan mempengaruhi agar mungkin diterbitkanlah laporan audit yang diinginkan. Yang paling tinggi itu apa? Laporan wajar tanpa pengecualian, WTP ya. Nah itu. Jadi laporan audit, jenis-jenis laporan audit, nah itu sudah harus diketahui ya. Kemudian bagaimana sejarahnya, sejarah kode etik akuntan Indonesia atau disingkat KEAI, kode etik akuntan Indonesia, merupakan adopsi penuh. Jadi kita ini mengadopsi dari Handbook of International Code of Ethics
for Professional Accountants. Nah, siapa yang menerbitkannya adalah International Ethics Standard Board for Accountants atau ISBA ya. Dari International Federation of Accountants, IFAC, IFAC. Jadi kita mengadopsi. Ya, memang membuat kode etik ini tidak gampang ya. Kita harus melihat kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional etika ya. Kemudian kode etik akuntan Indonesia ini akan selalu dimutakhirkan ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman harus berubah-ubah terus maksudnya ya. Tentu menjadi kode etik yang lebih baik seperti itu ya, bukan berarti jadi lebih jelek, terus dimutakhirkan, pemutakhiran ya. Jadi ini merupakan kewajiban dari IAI untuk melakukan proses pemutakhiran ini ya, seperti itu. IAI apa? Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi banyak sekali ya singkatan IAI di organisasi kita, kita orang akuntansi itu ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, ada juga Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia ya. Jangan salah, kita orang akuntansi ya Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian sejarahnya tadi ya. Nah, itu Komite Etika IAI, ada dibentuklah Komite Etika ya untuk menyusun kode etik pada tahun 2016. Itu menerbitkan kode etik secara independen dengan nama Kode Etik Akuntan Profesional yang mengadopsi Handbook of Code of Ethics for Professional Accountant ya 2016. Mengadopsi, mengambil ya, mencontoh lah istilah itu kan. Kode Etik Akuntan Profesional mengadopsi bagian A, prinsip dasar etika, dan bagian C, akuntan profesional di bisnis. Sedangkan bagian B, akuntan profesional di praktik publik, tidak di praktik publik. Tidak diadopsi ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 asosiasi profesi yang bersepakat untuk membuat kode etik akuntan Indonesia ya, bekerja sama, bersinergi mereka ya dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK ya, atau P2PK ini ya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, dalam memproses penyusunan kode etik yang mengadopsi Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountant 2018, edisi 2018 ya. Nah, jadi kode etik ini terus mengalami perubahan, di revisi, continuous revision ya, revisi yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dunia usaha, perkembangan kemajuan teknologi yang mengikuti ya kode etik. Jadi ada 3 asosiasi yang bekerja sama menyusun kode etik ini ya. Yang pertama adalah IAI, Ikatan Akuntan Publik IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan satu lagi Akuntan Manajemen, Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI ya. Jadi kalau ditanya itu ada berapa profesi akuntan yang menyusun kode etik akuntan Indonesia ya. Jadi tahun 2021 ketiga asosiasi tadi IAI, IAPI, dan IAMI ya, nah, Institut Akuntan Manajemen Indonesia itu melakukan revisi atas kode etik akuntan Indonesia. Nah, harapannya apa? Kode etik ini diperbaiki, direvisi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, serta meningkatkan kontribusi akuntan bagi kepentingan masyarakat, negara, dan peningkatan perekonomian bangsa. Ya, jadi 3 asosiasi kemudian didukung oleh P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian kode etik ini dibagi dalam seksi subseksi ya. Kemudian akuntan memiliki ikatan untuk mematuhi kode etik yang berlaku. Ketika akuntan dihadapkan dengan keadaan yang dapat menghalangi kepatuhan tertentu dari kode etik yang ada, contohnya terkait peraturan perundang-undangan, maka akuntan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut dengan tetap mematuhi kode etik yang sudah dijelaskan sesuai kode etik akuntan Indonesia. Jadi bisa saja ada pertentangan ya. Nah, itu. Karena untuk patuh terus ada keadaan yang dapat menghalangi, misalnya peraturan perundang-undangannya sudah mengatakan lain misalnya kan. Nah, artinya apa itu? Akuntan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, diutamakan itu, tapi tetap mematuhi kode etik yang sudah ada di KEAI, kode etik akuntan Indonesia ya. Kemudian ada 5 prinsip dasar etika yang ada di kode etik itu. Ada integritas, jadi harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Nah, itu akuntan harus bersikap lugas dan jujur. Seorang akuntan itu dilarang untuk menyampaikan informasi berisi kesalahan dan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati. Nah, itu tidak boleh menyampaikan informasi seperti itu ya. Terdapat penghilangan atau mengaburkan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan pengguna ya. Misleading itu adalah prinsip dasar 5 prinsip dasar etika. Integritas, yang kedua apa? Objektivitas. Tidak mengkompromikan pertimbangan bisnis atau profesional karena adanya benturan kepentingan, bias, atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain. Jadi tidak ada kompromi, objektif, sesuai apa adanya ya. Nah, itu sesuai, misalnya dalam mengaudit laporan keuangan harus sesuai apa adanya ya. Transaksi mana ya, transaksi apa saja yang terjadi, tidak boleh ada transaksi fiktif, sehingga kalau ada transaksi fiktif maka laporan keuangannya juga fiktif ya. Nah, itu tidak boleh. Kita akuntan ya harus objektif ya. Kemudian akuntan juga harus ini prinsip dasar tadi yang ketiga apa? Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi untuk mempertahankan dan mencapai keahlian dan pengetahuan profesional itu pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa organisasi atau klien tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten. Jadi klien itu kepengennya jasa profesional yang diberikan itu kompeten ya, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi akuntan itu harus mempertahankan dan mencapai keahlian. Nah, itu harus kompeten maksudnya ya. Nah, inilah yang dipersyaratkan bahwa harus ikut PPL yang kemarin ya. Bertindak sesuai standar profesional, sungguh-sungguh, dan standar teknik yang berlaku. Kemudian prinsip dasar yang keempat adalah kerahasiaan. Nah, ini harus menjaga rahasia ya, informasi yang diperoleh dari hasil bisnis atau hubungan profesional. Seperti itu ya. Ini ada semua di dalam buku Kode Etik Akuntan Indonesia KEAI itu ya, yang berlaku 31 Desember 2021 sudah mulai berlaku ya. Ini yang terbaru. Perhatikan kalau kalian baca-baca di textbook lain mungkin masih apalagi textbook yang sudah lama ya, tahun 2010 otomatis belum memuat kode etik akuntan yang terbaru ini. Jadi kita dalam belajar ya harus mencari peraturan yang terkini, informasi yang terbaru apa. Karena ya memang
eh, sudah mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi ya. Nah, itu dalam menjaga kerahasiaan apa yang harus dilakukan akuntan? Akuntan harus mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja. Nah, itu. Termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti dan atau keluarga dekat. Nah, itu. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Jadi jangan diceritakan semua, ada informasi ke masyarakat ya, ke pihak ke lain ya. Nah, itu ada rahasianya. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Nah, itu harus dijaga. Calon klien, nah misalnya ada klien mau datang ke kantor akuntan publik dengan tujuan untuk minta jasa audit misalnya kan. Nah, dia mengungkapkan bahwa mungkin dia adalah usahanya apa, bakso misalnya kan. Nah, dia cerita bahwa resep membuat bakso yang enak itu seperti apa kepada akuntan publik. Nah, akuntan publik tidak boleh menceritakannya ke orang lain, istri atau keluarganya. Ya, itu harus dijaga kerahasiaannya ya. Nah, itu bisa saja seperti itu. Bagaimana resep membuat bakso menjadi enak. Nah, itu kan. Karena ramai nih. Omsetnya sehari bisa 5 juta misalnya kan. Dalam 1 bulan bisa 150 juta. Wah, itu hebat sudah ya. Nah, itu untuk ukuran UMKM ya. Kemudian rahasia tadi apalagi tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor dan organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik. Kecuali ada kewajiban hukum. Nah, kalau memang ada hukum yang mewajibkannya, peraturan mewajibkannya untuk mengungkapkan, maka harus diungkapkan ya, walaupun rahasia ya. Nah, itu ada kecualinya ya. Kemudian tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional untuk kepentingan pribadi, jangan ya. Atau pihak ketiga tidak menggunakan mengungkapkan informasi rahasia apapun baik yang diperoleh atau diterima secara sebagai hasil dari hubungan profesional setelah hubungan tersebut berakhir. Nah, walaupun klien itu sudah tidak lagi menjadi klien kantor akuntan publik, maka akuntan publik yang bersangkutan atau yang mereka bekerja itu tidak boleh tetap rahasia ya, tidak boleh menceritakannya ke orang lain. Seperti itu ya, melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya menghormati kewajiban anggota menjaga kerahasiaan. Jadi harus rahasia ya. Jangan diceritakan perusahaan klien kita untung labanya sekian ya kan. Bagaimana strategi marketingnya. Wah, itu jangan diceritakan, itu rahasia. Jadi tapi kalau diizinkan oleh hukum atau diperkenankan oleh klien atau dari tempat bekerja boleh ya. Nah, seperti itu. Kemudian 5 prinsip dasar tadi ada perilaku profesional. Nah, itu yang kelima ya. Perilaku profesional adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Nah, itu. Jadi perilaku profesional ini maksudnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan IAI ya. Nah, itu jangan, IAP itu jangan sampai ya. Seperti itu. Itulah 5 prinsip dasar. Kemudian ada situasi mendapat konflik. Nah, ada istilah benturan kepentingan nanti ya. Kalau kalian baca kode etik akuntan Indonesia ini sering muncul kata benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu apa? Situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongannya, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Nah, itu benturan kepentingan. Situasi di mana terdapat konflik ya. Nah, itu.
Kemudian ada juga ancaman-ancamannya. Nah ini, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori. Ada nanti kalau kalian baca itu ancaman kepentingan pribadi. Apa itu ancaman kepentingan pribadi? Ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Nah, itu. Kepentingan keuangan dapat mempengaruhi pertimbangan. Nah, jadi misalnya akuntan punya saham mungkin ya di situ, di perusahaan yang tempat dia bekerja misalnya kan. Nah, itu akibatnya akan mempengaruhi ya pertimbangan atau perilaku akuntan tersebut, seperti itu ya. Kemudian ancaman telaah pribadi, apa itu? Ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya. Nah, atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Kemudian ancaman advokasi, ada lagi ya. Apa itu? Ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Dia mendukung ya. Nah, itu. Tidak boleh itu ya. Ancaman kedekatan, nah, adalah ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka ya karena terlalu dekat ya kan. Ancaman kedekatan, hubungannya terlalu dekat ya kan, sudah bertahun-tahun sebagai klien ya. Nah, akibatnya bisa menyetujui misalnya ada kepentingan klien, misalnya dia mau membuat laporan keuangan sehingga investor tertarik. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang fiktif ya, transaksi fiktif sehingga laporan keuangannya kelihatannya jadi baik misalnya kan, diaudit. Nah, mendapat opini wajar dengan tanpa pengecualian ya. Nah, bisa juga ada istilahnya ancaman intimidasi. Ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Jadi ini adalah upaya-upaya mungkin dari klien sehingga akuntan tidak objektif lagi ya. Nah, ancaman intimidasi, dihalangi misalnya dalam melakukan audit, auditor atau akuntan publik itu mau meninjau pabrik mungkin dihalang-halangi ya, misalnya kan dibilang kendaraannya tidak ada ya kan, tidak ada sopirnya, sehingga akuntan tidak bisa mengunjungi visitasi ke istilahnya ke pabrik ya kan, mau lihat seperti itu. Bisa saja suatu keadaan itu menimbulkan lebih dari satu ancaman. Jadi misalnya ada ancaman intimidasi, ada ancaman advokasi misalnya kan. Suatu keadaan dapat menimbulkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika. Jadi prinsip dasar etika tadi ada berapa? Ada 5 ya. Nah, jadi akuntan juga harus mengevaluasi pada level apa ancaman itu dapat diterima ya kan. Nah, ya memang ancaman ini tidak dapat dieliminir mungkin ya, mungkin bisa direduksi saja ya, dikurangi ya kan. Nah, itu pandai-pandailah mengelola ancaman ini ya. Nah, level yang dapat diterima yaitu apa? Level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa akuntan mematuhi prinsip dasar etika. Nah, itu. Ada istilah tadi apa?
level yang dapat diterima. Level itu menurut penilaian pihak ketiga. Bagaimana nih? Oh, akuntan ini masih mematuhi prinsip dasar etika, berarti masih levelnya masih dapat diterima. Tapi bisa saja pihak ketiga itu bilang, wah, kesimpulannya wah ini tidak mematuhi, berarti berada pada level yang tidak dapat diterima. Nah, kemudian yang kalian perlu baca itu adalah, semuanya harus perlu baca ya, tapi untuk yang terkait dengan mata kuliah ini adalah seksi 600, menyediakan jasa non asurans. Nah, ini pertemuan minggu lalu sudah disebutkan ya, jasa non insurans. Nah, itu kalau mencari apa itu jasa non insurans ya. Jadi ada jasa asuransi seperti audit laporan keuangan historis. Nah, itu jasa asuransi. Review juga, jasa review itu termasuk jasa asuransi. Kalau yang non asuransi apa? Artinya auditor tidak memberikan pendapat, kantor akuntan publik tidak menyatakan pendapatnya ya. Dia jasa pembukuan dan akuntansi. Nah, itu dia memberikan jasa pembukuan mulai dari jurnal misalnya kan, buku besar, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan. Kemudian jasa administratif, nah itu tidak mengeluarkan opini ya. Jasa penilaian, bisa juga jasa non asuransinya apa? Jasa perpajakan. Nah, bisa misalnya klien mau minta bantu administrasi perpajakan, bagaimana administrasi melaporkan, memungut, memotong, kemudian melaporkan dan membayar dan melaporkan SPT masa misalnya, seperti itu jasa perpajakan. Bisa juga mendampingi klien pada saat diperiksa oleh KPP, kantor pajak pratama ya. Bisa juga jasa yang diberikannya itu jasa audit internal. Bisa saja suatu perusahaan belum punya auditor internal sehingga dia minta bantuan auditor di kantor akuntan publik, minta bantuan kantor akuntan publik untuk melakukan jasa audit internal ya. Kemudian jasa sistem teknologi informasi bisa juga ini diberikan ya, sistem teknologi informasi misalnya aplikasi akuntansi ya. Nah, itu. Kemudian jasa penunjang litigasi, ini terkait dengan pengadilan nanti ya, misalnya ada kasus. Nah, ini jasa penunjang litigasi. Kemudian jasa hukum bisa juga diberikan. Kemudian jasa keuangan korporat. Nah, itulah jasa-jasa yang ada yang diberikan oleh kantor akuntan publik, jasa non asurans. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali memang kode etik ini, tebal ya, lebih dari 200 halaman ya. Ininya. Nah, kalian baca itu ya. Memang perlu berulang-ulang membaca kode etik ini karena mungkin banyak istilah-istilah baru ya. Oke, itu saja. Selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.